Nah, sekarang saya mau menanyakan, apa sih hubungannya dokumen penataan tata laksana ini dengan, layanan publik? Layanan publik yang merupakan tujuan dari kementerian kan memberikan layanan publik ya ke stakeholder. Hmm. Lalu pertanyaan kedua itu, merangkum juga tadi tantangan apa sih yang dihadapi oleh Pak Aryo sebagai pelaksana juga dalam menyusun sampai mengimplementasi, dan juga mungkin ada pesan atau, hal-hal yang penting bagi instansi pemerintah yang baru mau nyusun dokumen penataan tata laksana, hal-hal pentingnya apa aja Tips untuk itu? gitu ya Kak Mary ya? Ya, tips dan triknya. Oke, terima kasih Mbak Mili. Jadi teman-teman semua, penataan tata laksana ini kan ujung-ujungnya adalah pelayanan publik, gitu kan ya. Jadi dari setiap input proses yang kita lakukan di kementerian, outputnya nanti harus bernilai manfaat oleh masyarakat, kan gitu ya. Maka bagaimana sebenarnya menciptakan cara kerja di dalam internal di kementerian dan lembaga ini yang lebih efektif dan efisien, ya. Cara kerja itulah yang menentukan bagaimana kita cara melayani publik, ya. Sebagaimana kita ketahui kalau masyarakat pengguna layanan itu kan mempunyai acuan dalam hal eh, meminta pelayanan publik oleh instansi pemerintah adalah dokumennya bernama standar pelayanan. Tetapi bagi kita para ASN, cara kita melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dokumennya adalah SOP tadi ya, pos AP itu. Maka dari itu kita harus menciptakan alur yang benar-benar efektif dan efisien, terutama pada mutu baku. Di mutu baku sudah tercantum standar waktunya berapa yang harus kita menyelesaikan pelayanan-pelayanan itu. Itu penting juga harus diperhatikan. Selain daripada alur, tentu mutu baku, waktu, terutama waktu itu ya juga perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita untuk melayani publik. Oke, terkait dengan tantangan yang kami alami selama ini adalah pertama koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kemendikbud ya. Saya kira itu hal yang dialami ya oleh kementerian lembaga dalam menyusun proses bisnis ya dimanapun ya. Karena pimpinan kami sangat menyadari bahwa itu ada dokumen peta proses bisnis, ada dokumen yang menjadi acuan bagi unit kerja untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang strategis di kementerian lembaga ini. Itu tantangan pertama dan alhamdulillahnya kami sangat terbantu dengan hal itu gitu. Lalu yang kedua adalah tantangan yang kedua itu seringkali unit kerja itu banyak yang belum menyadari betapa pentingnya dan urgensinya penyusunan peta proses bisnis maupun dokumen SOP gitu ya. Karena banyak yang menganggap bahwa penyusunan dokumen peta proses bisnis maupun SOP itu adalah sesuatu yang penting tapi tidak terlalu urgent gitu ya. Dan itu tantangan kami, bagaimana sebenarnya kami dari tim Biro OSDM Kemendikbud memberikan sosialisasi pentingnya penyusunan peta proses bisnis dan SOP untuk menentukan arah kebijakan dari kementerian ini ke depannya. Mungkin itu tantangannya ya dari kami ya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman di KL yang baru akan menyusun dokumen peta proses bisnis, yang pertama adalah dokumen Renstra ya. Dokumen Renstra di KL itu memang harus menjadi acuan kita dalam hal menyusun peta proses bisnis gitu ya. Lalu dari dokumen Renstra itu nanti kita bisa menjadi dasar pimpinan untuk membuat organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dari KL tersebut gitu ya. Sebenarnya KL tersebut ingin dibawa kemana dan unit kerja yang perlu dibentuk itu seperti apa, dan penyusunan unit OTK maupun nantinya akan diimplementasikan di unit kerja itu salah satu dokumen dasar dalam penyusunan tersebut adalah dokumen peta proses bisnis ya. Bagaimana menciptakan organisasi yang tidak tumpang tindih, organisasi yang nanti sifatnya agile, itu nanti ada di dalam peta proses bisnis ya. Jadi teman-teman bagi yang belum menyusun, tantangannya cukup besar gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana teman-teman nanti berkoordinasi antara unit kerja, bagaimana memberikan kesadaran dari teman-teman ASN bahwa
pentingnya penyusunan peta proses bisnis dan dokumen peta tata laksanaan yang lain, sehingga nanti penerapannya tidak terjadi banyak penerjemahan bagi masing-masing ASN, karena sudah ada dokumen legal bagaimana cara kita melaksanakan pekerjaan dan dengan siapa hubungan pekerjaan itu kita lakukan. Nah, itu semua tertuang di dalam dokumen peta proses bisnis. Oke, seperti itu ya Pak Aryo. Jadi ada beberapa hal tantangan bagaimana sih dokumen penataan tata laksana ini dibangun dan diimplementasi bagi KL-KL yang baru mau menyusun dokumen-dokumen tersebut. Dan juga tips and triknya tadi ya Camelia. Iya, tips and triknya. Nah, mungkin dari Mbak Anissa ada pertanyaan terakhir buat Pak Aryo nih. Oke, mungkin ini sebagai penutup dan sebelum kita ke kesimpulan nih Pak Aryo nih, boleh dong satu kalimat aja nih yang paling penting nih dalam penyusunan tata laksana, dokumen tata laksana. Baik, Mbak Anissa, terima kasih. Jadi teman-teman semua, penyusunan dokumen tata laksana itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif saja, untuk memenuhi kebutuhan nilai indeks reformasi birokrasi atau indeks kapabilitas kelembagaan, tetapi dokumen tata laksana itu adalah fondasi yang utama untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ini tuh. Oke, jadi dari kesimpulan hasil talk show kita nih hari ini, jadi untuk penataan tata laksana di kementerian ataupun lembaga ya, jadi ini memang sangat penting sekali ya untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan juga tentunya akuntabel gitu. Dimana penataan ini bisa membantu untuk memperjelas proses kerja ya, jadi tidak saling lempar-lemparan atau tidak saling tumpang tindih seperti itu ya, dan juga meningkatkan koordinasi, kemudian juga menyederhanakan birokrasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi. Oke, demikian CCG Talk Show pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Anissa, Pak Aryo. Terima kasih dan Dari kami. Mbak Anissa. Dari kami bertiga pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga tunggu CCG Talk Show selanjutnya. Terima kasih.